Ini adalah cara untuk membuat lensa makromu sendiri. Yang kamu butuhkan adalah pena laser, jepit rambut, ponsel dengan kamera, tang penjepit, dan beberapa selotip. Pertama, gunakan tang dengan hati-hati untuk mencabut ujung dari pena lasernya. Kamu akan lihat sesuatu yang terlihat seperti manik-manik kaca kecil di ujungnya. Ini sebenarnya adalah lensa yang sangat kecil. Ini yang memfokuskan laser pada pena lasermu, dan kita membutuhkannya untuk membuat lensa makro kita. Lalu bawa ponselmu, balikan untuk melihat kameranya. Kemudian, jepit lensa dari pena lasernya menggunakan jepit rambut. Tempatkan lensanya langsung di depan kamera ponselmu. Gunakan selotip untuk menahan jepit rambutnya agar berada di tempatnya. Pastikan itu sudah kuat. Kemudian balikan kembali ponselnya dan buka kameranya. Kalau kamu melihat melalui lensanya, semuanya akan terlihat sangat kabur. Tapi disinilah bagian yang paling kerennya. Ambil sesuatu yang banyak detailnya, untuk contoh misalnya uang 10 pound sterling ini. Pegang kameranya lebih dekat dan lebih dekat lagi ke objeknya. Dan tiba-tiba kamu akan melihat semuanya fokus. Dengan menggunakan lensa dari pena laser, kamu sudah membuat lensa makro. Lensa makro memungkinkan kamera untuk bisa melihat sesuatu yang benar-benar dekat dan dengan detail yang sangat bagus. Jika kita memegang lensa sangat dekat ke uang kertas 10 pound sterling ini, kamu akan lihat bahwa pusaran pada uang sebenarnya terbuat dari banyak sekali kata 10. Kalau kamu memegangnya ke dekat matanya, maka kamu akan lihat ada banyak lingkaran. Kamu bisa mencoba banyak objek lain seperti uang koin 50 ini. Ini akan memungkinkanmu melihat lebih banyak detail. Kamu akan melihat ratusan goresan kecil di koin yang biasanya tidak bisa kamu lihat. Kenapa tidak menzoom kamera ponselmu? Ini akan memungkinkanmu untuk bisa melihat lebih dekat. Saya suka trik ini, karena ini adalah cara yang hebat untuk menambahkan sesuatu yang sudah kamu miliki dan bahkan membuatnya lebih baik. Itulah yang kamu sebut hack. Kalau kamu suka mengambil foto dengan ponselmu sebanyak yang saya lakukan, ini akan memungkinkanmu untuk bisa mengambil banyak gambar baru yang keren yang biasanya tidak bisa kamu lihat. Ini beberapa gambar yang sudah saya ambil. Kamu bisa lihat detail yang sangat luar biasa. Lihatlah titik-titik kecil itu. Dan lihat sekrup berkarat ini. Kamu bisa melihat kerusakannya yang sangat kecil. Ini hebat bukan? Dan itulah caramu membuat lensa makromu sendiri. Kami akan tunjukkan padamu tips dengan magnet. Nomor 1, magnet di dalam sakumu. Ini cara yang hebat untuk membawa beberapa benda logam bersamamu. Jika kamu kehabisan ruang di dalam sakumu, saya punya beberapa sekrup, klip kertas, rotan pensil, dan bahkan garpu untuk makan siang saya. Sekarang mari kita coba obeng bermagnet. Letakkan magnet neodymium kecil di obengmu, dan kamu bisa menggunakannya untuk mengambil sekrup. Tidak akan ada lagi sekrup yang jatuh di lantai saat kamu selesai memakainya. Nomor 3, magnet tangan. Tempatkan neodymium magnet yang kuat di atas tanganmu. Dan lihat berapa banyak sekrup yang bisa kamu tempelkan di balik tanganmu. Nomor 4, merapikan dengan magnet. Cukup tempatkan magnet di bagian bawah kotak. Ayunkan di atas meja. Dan lihat berapa banyak sekrup yang bisa kamu ambil. Nomor 5, segel bungkus keripik. Jangan biarkan ada keripik yang terbuang sia-sia. Cukup lipat tepinya. Dan tempatkan 2 magnet neodymium kedua sisinya.
Ini membantu menjaganya tetap tertutup. Nomor 6. Spons magnetik. Gunakan pisau Stanley untuk memasukkan magnet neodymium kecil ke dalam spons dapur. Dorong ke bagian bawah dengan kuat sehingga berada tepat di bawahnya. Lalu masukkan ke dalam toples dan uji dengan magnet lain. Dan begitulah, tidak perlu lagi mengaduk di bagian bawah toples. Nomor 7. Magnet di bor. Ini adalah cara yang terbaik untuk menggunakan magnet. Cukup lem beberapa magnet di sekitar bagian luar bormu. Kamu bisa menggunakan lem panas seperti ini atau lem yang lebih kuat lagi. Kemudian sekrup yang akan kamu pakai cukup ditempelkan di sampingnya. Nomor 8. Kawat magnetik kecil. Keluarkan perkawatnya dari pena, lalu lingkarkan di sekitar kabel tipis seperti charger ponsel ini. Selanjutnya, gunakan lemu untuk menempelkan beberapa magnet neodymium ke sisi mejamu. Dan kamu bisa menempelkan semua kabel charger ke sisi mejamu seperti ini. Nomor 9. Ikat pita. Gunakan lem pistolmu untuk menempelkan beberapa magnet neodymium kecil di ujung pita. Seperti ini. Lipat ujungnya dan biarkan lemnya mengering. Ulangi di sisi lainnya. Ketika sudah kering, kamu sekarang punya cara yang sangat mudah untuk mengikat pita untuk menjaga segala sesuatu di tempatnya. Dan begitulah, beberapa trik magnet luar biasa untuk kamu coba. Selamat bersenang-senang. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap kamu menikmatinya. Jangan lupa tonton channel kami untuk video pengetahuan yang lebih menarik. Kamu bisa memberikan komentar tentang hal-hal yang ingin kamu lihat atau apapun yang kamu pikirkan. Sampai jumpa. Dalam eksperimen hari ini, kita akan menampilkan ledakan yang berkilau. Untuk percobaan kali ini, kamu memerlukan nampan aluminium, glitter, cuka, gelas takar, pewarna makanan, gelas kaca, soda kue, dan sendok. Tempatkan gelas kacamu di dalam nampan aluminium dan 3 sendok makan soda kue ke dalam gelas kaca. Kemudian taburkan beberapa glitter. Untuk putaran pertama ini kita gunakan warna biru, emas, dan merah. Gunakan gagang sendok untuk mengaduk larutan. Kemudian tambahkan beberapa tetes pewarna makanan yang kamu butuhkan. Lalu yang tinggal kau lakukan adalah menambahkan cuka. Kau akan dapatkan reaksi instan yang penuh kilau. Penting menggunakan sesuatu seperti nampan ini untuk mengatasi sisanya yang berantakan. Jika kami tampilkan dari dekat, kamu dapat melihat semua warna glitter yang berbeda. Kamu bisa gunakan lebih banyak pewarna makanan untuk membuat busanya lebih berwarna. Dan menggunakan glitternya sesukamu. Jadi begitulah caranya kamu bisa membuat ledakan yang berkilau. Terima kasih telah menonton, saya harap Anda menikmati percobaan ini. Dalam percobaan yang luar biasa hari ini, kami akan menunjukkan padamu elektrolisis tembaga. Kamu akan membutuhkan pengaduk, beberapa jepitan timah penguji, sepasang sarung tangan, tembaga sulfat, sepotong kuningan, sepotong tembaga, baterai D, dan gelas kimia penuh dengan air. Langkah pertama adalah menuangkan tembaga sulfatmu ke dalam air dan melarutkannya. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menambahkan bubuknya sedikit demi sedikit, sampai tidak ada lagi yang belum larut. Ini akan merubah airmu menjadi berwarna biru cerah. Pastikan untuk mengaduk campurannya sampai tuntas. Letakkan itu di satu sisi. Kemudian ambil baterai D-nya dan beberapa jepit timah penguji. Jepitkan salah satu jepit timahnya ke tembaga. Kemudian rekatkan ujung satunya dengan hati-hati ke sisi positif baterai D.
Kemudian ambil potongan kuningannya dan gunakan jepit untuk memasangnya ke sisi negatif dari bateraimu. Sisi negatif baterai biasanya permukaannya rata. Begitu semuanya siap, kita sudah siap melakukannya. Gantungkan pengadukmu di atas gelas kimianya untuk mencegah potongan logamnya agar tidak jatuh ke dalam. Dan juga yang sangat penting adalah supaya jepitan timahnya tidak jatuh ke dalam larutan. Hanya 2 potong logam yang ditempelinya saja. Kamu akan lihat potongan kuningan dan potongan tembaganya sudah masuk dalam larutan, tapi tidak saling menempel. Sekarang yang harus kamu lakukan adalah meninggalkan ini dan duduk selama setengah jam. Kamu tidak akan bisa melihat kalau telah terjadi sesuatu. Tapi, begitu kamu mengangkat logamnya dari larutan, kamu akan lihat bahwa telah terjadi sesuatu. Beberapa bagian dari tembaga sudah berpindah ke potongan kuningan dan melapisinya. Ini karena arus listrik yang mengalir melalui baterai lewat penjepit timah, kemudian melalui tembaga, dan menempel pada potongan kuningan. Larutan cairannya melengkapi arus, yang memungkinkan untuk mengalirkan listrik, menghasilkan reaksi yang kita sebut dengan elektrolisis. Dan begitulah, itu adalah elektrolisis tembaga.